أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صدق الله العظيم. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendaki." Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, 'Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung." Surat Ali Imran ayat 40, 41, 42. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bi'aunillah bi'idnillah biridhoillah. Alhamdulillah, kami berbahagia sekali bisa hadir kembali dari BCA Bumi Kota Baru Driorejo Gresik Jatim Indonesia untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat untuk mencintai Al-Quranul Karim. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk senantiasa beristiqomah di dalam haqqa tilawatih, haqqa tuqatih, dan haqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam untuk senantiasa
mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, para tabi'in yang mulia, dan juga para habaib, para kiai, para ustadz, dan seluruh kaum mukminin, mukminat di bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghindarkan diri kita dari segala perilaku keji dan mungkar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Ali Imran ayat 40. Setelah Nabi Zakaria alaihi salam yakin akan kebenaran kabar gembira itu, mulailah dia merasa heran terhadap kemungkinan kelahiran anak dari dirinya yang sudah tua. Meluncurlah kata-kata dari lidahnya, "Ya Tuhan, bagaimana mungkin aku akan mendapat anak laki-laki, sedang umurku sudah tua dan istriku pun mandul." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan firman-Nya disampaikan oleh malaikat, demikianlah Allah melaksanakan apa-apa yang Dia kehendaki. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah mengadakan sebabnya, atau Dia menjadikannya dengan tidak melalui sebab yang biasa. Tidak ada satupun terjadi tanpa kehendaknya. Segala perkara terletak pada kekuasaannya. Tidak patut pertanyaan tentang bagaimana caranya Allah menjadikannya, karena pikiran manusia tidak akan dapat mengetahuinya. Jadi Allah berkehendak untuk memberikan anak kepada Nabi Zakaria dan istrinya, yang pada waktu itu Nabi Zakaria dan istrinya sudah tua usianya, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keturunan, maka akhirnya Nabi Zakaria dan istrinya mempunyai keturunan. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah diberikan keturunan. Mudah-mudahan seluruh anak cucu kita, siswa-siswi kita menjadi generasi-generasi yang robbani, menjadi generasi-generasi yang beriman, yang punya imtak yang kokoh, yang punya iptek yang kokoh, sehingga mereka mampu untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa-masa yang akan datang, menjadi pemimpin yang terpimpin, dan menjadi para pelajar-pelajar yang pembelajar dan terpelajar. Bisa dilihat nanti di surat Ali Imran ayatnya 79. Kita lanjutkan 41. Setelah Nabi Zakaria mendengar jawaban itu dari malaikat Jibril alaihissalam, maka dia berkata, "Tuhanku, berilah aku suatu tanda bahwa istriku akan hamil." Menurut Al-Hasan Al-Basri, Nabi Zakaria alaihissalam bertanya demikian adalah untuk segera memperoleh kegembiraan hatinya, atau untuk menyambut nikmat dengan syukur tanpa menunggu sampai anak itu lahir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa tanda istrinya sudah mengandung adalah dia sendiri tidak berbicara dengan orang lain selama 3 hari, kecuali dengan mempergunakan isyarat tangan, kepala, dan lain-lainnya, dan beliau berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyuruh Nabi Zakaria alaihissalam tidak berbicara selama 3 hari, agar seluruh waktunya
digunakan untuk berzikir dan bertasbih kepadanya sebagai pernyataan syukur yang hakiki. Jadi kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak menggunakan lidah kita, menggunakan mulut kita ini untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah, untuk mengatakan kalimat-kalimat yang baik. Dan apabila kita tidak bisa berkata-kata yang baik, umat Islam lebih baik diam, ya. Jadi mudah-mudahan mulut, lisan yang Allah berikan kepada kita ini mampu untuk menjadi corong Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Bisa dilihat di Al-Baqarah 124 sampai 129. Menurut Al-Qurtubi, sebagian mufassir mengatakan bahwa 3 hari Nabi Zakaria alaihissalam menjadi bisu itu adalah sebagai hukuman Allah terhadapnya, karena dia meminta pertanda kepada malaikat sehabis percakapan mereka. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Zakaria alaihissalam agar tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir sebanyak-banyaknya pada waktu pagi dan petang hari sebagai tanda syukur kepadanya. Jadi marilah kita senantiasa membasahi bibir, lidah-lidah kita dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca kalimah-kalimah thayyibah sehabis subuh sampai Isya nanti. Mari kita perbanyak membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Dan setelah Isya sampai datangnya subuh, marilah kita banyak membaca sholawat dan istighfar dan taubat. Sallallahu ala Muhammad astaghfirullah wa atubu ilaik. Mudah-mudahan dengan wasilah ini senantiasa kita berzikir, kita senantiasa bersama Allah untuk mendapatkan bimbingan darinya. Sebagaimana yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 282, apabila kita senantiasa beriman takwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajari kita. Ayat 42, ayat ini kembali menceritakan keluarga Imran. Sesudah ayat yang lalu menceritakan hal ikhwal, keluarga Nabi Zakaria alaihissalam yang juga termasuk keluarga Imran. Dalam ayat ini Allah mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, tentang peristiwa yang dialami oleh Maryam ketika dia didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Surat Maryam ayat 19 sampai 21 bisa dibaca nanti. Pembicaraan Jibril dan Maryam di sini bukanlah seperti pembicaraan Jibril dengan nabi-nabi yang merupakan menyampaikan wahyu Allah kepada mereka, melainkan sebagai pembicaraan malaikat dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang berupa ilham. Ungkapan rasa syukur Maryam kepada Allah dengan ibadah dan ketaatannya yang tidak putus-putusnya menambah terpeliharanya kemuliaan dan kesempurnaan diri pribadinya, serta menambah jauhnya dari segala sifat yang tidak baik. Karena itu wajar bila Maryam memperoleh ilham dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam sebagai penghormatan atas dirinya. Jibril menandaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih Maryam untuk berkhidmat di Baitul Maqdis dan membersihkan dia dari keaiban lahir dan batin, serta menentukannya untuk melahirkan seorang nabi meskipun dia tidak pernah dijamah oleh seorang laki-laki.
Allah mengistimewakan Maryam atas semua perempuan di masanya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, perempuan terbaik di dunia ini adalah 4 orang. Maryam bin Imran, Asyah istri Fir'aun, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Hisam bin Hakim. Hasbuka min nisa'il alamina Maryamu binatu Imrana wa Khadijatu bintu Khuwailidin wa Fatimatu bintu Muhammadin wa Asiyatum mura'atu Fir'auna. Cukuplah bagimu dari wanita penghulu dunia adalah Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta Aisyah istri Fir'aun. Riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis nomor 3813. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri, suami, anak, cucu kita semuanya, siswa-siswi kita, dan para pecinta-pecinta BCA baca Al-Quran di bumi ini menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Nanti bisa ditambahkan di surat 33, namanya surat Al-Ahzab, mulai dari ayat 21 sampai ayat 35. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kokoh kepada kita, yaitu Islam kita, iman kita, taat kita, benar kita, dan sabar kita. Mudah-mudahan solat-solat kita khusyuk, kemudian kita rajin untuk zakat, infak, sedekah, kemudian puasa kita baik, kita bisa menjauhkan dari segala perbuatan yang tercela, bisa menundukkan pandangan kita, menundukkan nafsu kita, dan senantiasa kita berzikir sebagaimana yang ada di surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari, dan kami memohon ampun dari sesuatu yang kami tidak ketahui. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adabil qabri la ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekafiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Tiada Tuhan selain Engkau. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Tiada Tuhan selain Engkau. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana. Ya Allah, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami dan dosa bapak ibu kami
dan dosanya bapak ibu guru-guru kami serta dosanya seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah nantinya. Ya Allah, turunkanlah ampunanmu untuk diri kami, keluarga besar kami, dan juga untuk kedua orang tua kami dan seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.